Shalom sahabat Daily Wisdom. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian dari surat Yohanes yang tertulis pada 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Rasul Yohanes mengatakan demikian, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Maaf, saya tidak merayakan Valentine's Day, jawab seorang suami yang tidak lagi merasakan kasih di dalam rumah tangganya. Ada juga seorang istri yang kemudian berkata, hari kasih sayang itu cuma klise. Kenapa? Karena ia melihat suaminya yang penuh dengan 1000 topeng ketika ia ada di dalam rumah. Saudara, ada banyak alasan yang membuat kita tidak lagi merasakan kasih dari pasangan, dari anak kita, maupun orang tua kita dan seterusnya. Alasan yang membuat kita menjalani kehidupan dengan biasa-biasa saja. Padahal kita bisa loh menjadikan hidup ini spesial ketika kita mengasihi orang di sekeliling kita. Bayangkan Bapak Ibu, jika seluruh anggota keluarga kita atau seluruh orang di dunia ini saling mengasihi satu dengan yang lain, siapakah yang akan kekurangan akan kasih itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Perikop yang barusan kita baca mengungkapkan bahwa kita tuh harus saling mengasihi. Dasarnya apa, Bapak Ibu? Dasarnya adalah ketika Kristus mengasihi kita dengan menebus hidup kita dengan hidupnya. Tujuan dari pengutusan anak Allah ke dalam dunia ini adalah untuk pendamaian dosa-dosa kita. Ayat yang ke-10 dikatakan. Bapak Ibu, kata pendamaian di sini itu dalam bahasa aslinya itu hilasmos. Di dalam perjanjian lama ini dikaitkan dengan satu tutup pendamaian yang biasanya ada di dalam ruang Maha Kudus. Kalau kita tahu ada di tabut perjanjian itu ada tutup Maha Kudus. Hilasterion namanya di perjanjian lama. Kita bisa melihatnya di Kejadian pasal yang ke-25 atau juga di Imamat pasal yang ke-16. Itu ada beberapa peraturan-peraturan yang dituliskan oleh Musa di sana. Bagaimana bangsa Israel harus menjaga kesucian hidup mereka. Nah, tempat inilah, tempat ruang Maha Kudus inilah, di tabut perjanjian ditutupnya ini pendamaian ini, hilasteron ini. Inilah tempat imam besar memercikkan darah binatang untuk menghapus dosa-dosa bangsa Israel. Di situ pula sebenarnya tempat Allah bertahta, bernaung, menaungi, merangkul bangsa Israel. Dan tanpa darah yang ditumpahkan, ditutup pendamaian ini, tidak akan ada pengampunan. Tidak akan ada relasi yang intim dengan Tuhan. Rekonsiliasi dan relasi yang baik hanya terjadi di atas tutup pendamaian ini. Inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya rekonsiliasi dan relasi dalam keluarga itu terbangun atas dasar kasih Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Sama seperti Kristus yang mengasihi kita semua. Mari kita pun juga mengasihi sesama. Kalau bisa kita memberikan gift, ayo mari kita berikan. Kalau kita bisa memberikan pelukan, ayo kita berikan. Kalau kita hanya bisa memberikan waktu untuk menanyakan kabar mereka,
Kenapa enggak? Telepon, chat lewat WhatsApp atau dan seterusnya. Ayo kita sama-sama memberikan kasih Kristus itu. Di ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi kalau kasih Allah itu hidup di dalam diri kita, disitulah orang di sekeliling kita dapat melihat Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mengungkapkan kasih Kristus di sekeliling kita di momen yang indah ini, karena dialah yang lebih dahulu mengasihi kita.